Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak. Mohon kepada Allah supaya apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas soal latihan yang tanggal 28 Agustus ya, tentang industri jasa keuangan. Nah, jadi ini ada 5 soal pilihan berganda dan kalian sudah menjawabnya kemarin. Sekarang kita mau tahu kalian sudah benar berapa gitu kan. Nanti masing-masing cek ya jawabannya sendiri benar berapa. Nanti kalian kalau misalkan nilainya salah, saya kasih nilai yang salah, kalian kan boleh komplain gitu. Kalau misalkan benarnya ternyata 4, saya buat 3 benarnya, nah kalian kan bisa komplain gitu. Atau misalkan kalian benarnya 4, saya buat benar 5 100, nah kalian juga boleh komplain ya kan. Tapi kayaknya kalau kayak gitu nggak ada yang mau komplain ya kan, karena nilainya lebih banyak kalau salah saya ya kan. Nah, baiklah, sebelum mulai pembelajaran yang pertama kalian harus lakukan adalah bahagia dulu. Iya, karena bagaimana mungkin kalian bisa menerima pelajaran kalau kalian masih membawa masalah-masalah kalian yang ada di rumah gitu. Nah, jadi tinggalkan dulu semua masalah-masalah yang ada, nggak usah dipikirin, santai aja, ya kan? Jadi yang penting harus bahagia dulu, ya kan? Nah, jadi saya punya pantun ini. Pergi jauh membeli susu ke Norwegia. Susu murni tanpa glukosa. Siswa mana yang tidak bahagia jika gurunya keren luar biasa? Wih, mantap ya kan? Oke lah, karena kalian sudah kena pantun, paling tidak kalian sudah senyum-senyum sendiri di sana ya kan? Kita langsung mulai saja nih nomor satu. Berikut ini jenis-jenis industri jasa keuangan kecuali. Oke, perhatikan kata kecuali di sini ya. Kecuali ini yang saya blok. Artinya kalau misalkan itu kalian tinggal memilih yang salah di antara 5 pilihan ini kan gitu kan. Nah, bank apakah itu industri jasa keuangan? Iya. Nah, berarti bukan ini jawabannya ya kan. Finance itu industri jasa keuangan. Finance ini kalau misalkan kita mau kredit, mau minjam uang, mau kredit motor, mobil itu di finance. Itu industri jasa keuangan. Pegadaian itu juga industri jasa keuangan seperti yang kita pelajari beberapa waktu sebelumnya, ya kan? Lalu apa? Asuransi, asuransi juga industri jasa keuangan. Nah, yang terakhir investor. Investor itu bukan industri jasa keuangan. Investor itu adalah orang yang memiliki uang lalu menggunakan uangnya untuk investasi, ya, membeli saham misalkan, itu investor. Itu bukan industri jasa keuangan. Karena kecuali yang ditanya, maka jawabannya adalah E, ya, investor. Oke. Nah, lalu nomor 2, perusahaan yang menawarkan saham disebut, nah, kalau saham berarti harus ada yang menerbitkan. Yang menerbitkan itu perusahaan. Perusahaan itu disebut apa gitu. Perusahaan yang menerbitkan saham disebut juga dengan emiten, ya. Iya. Karena kalau kita lihat kan slide yang kemarin kan, nah, apa itu emiten? Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan. Nah, ini dia nih, lihat ini. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran efek atau surat berharga. Surat berharga itu bisa saham gitu ya. Yang melakukan penawaran itu perusahaan. Nah, maka perusahaan itulah yang disebut dengan emiten gitu. Oke. Oke, berarti jawabannya adalah emiten. Oke, gampang ya kan? Gampang lah. Kalian pasti benar nih sampai sini. Nomor 3, keuntungan perusahaan yang dibagikan
pada investor disebut. Jadi kalau misalkan perusahaan menerbitkan saham, lalu sahamnya itu dibeli oleh investor, lalu investornya itu ketika perusahaannya mendapatkan keuntungannya dibagi dengan investor, maka itu disebut apa? Keuntungan yang dibagi kepada investor itu disebut juga dengan dividen, ya. Dividen. Jadi jawabannya adalah A. Nah, lalu nomor 4. Nah, ini pun masih gampang lah ya. Lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah di Indonesia, ya. Lembaga apa yang menjamin simpanan? Kalau misalkan kita punya simpanan di bank, simpanan itu dijamin walaupun banknya itu bangkrut, kemalingan atau apapun, kita tetap bisa menarik uang kita. Nah, gitu. Yang menjamin itu adalah lembaga penjamin simpanan. Maksimal itu satu bank adalah 2 miliar. Jadi kalau misalkan uang kita ada 4 miliar dalam bank, maka hanya 2 miliar yang mampu dijamin oleh LPS. Ya, jadi jawabannya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, lalu terakhir nih nomor 5. Berikut ini tugas OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan, ya. Lembaga yang mengawasi tentang jalannya industri keuangan. Jadi ini polisinya industri keuangan ini yang mengawasi bank, yang mengawasi finance, yang mengawasi pegadaian, semuanya, asuransi. Nah, itu semua tunduk pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tugasnya apa aja nih OJK nih? Mengatur dan mengawasi kelembagaan bank. Iya, ya, bank itu termasuk pengawasan oleh OJK. Mengatur dan mengawasi kesehatan bank. Iya, uangnya itu harus sehat. Jangan nanti uang yang masuk banyak, tapi tidak ada yang bisa keluar gitu. Nah, itu kan nggak sehat. Atau nggak ada uangnya dalam bank itu kan nggak sehat. Nah, itu diawasi oleh OJK. Lalu mengatur dan mengawasi kehati-hatian bank. Bank itu harus hati-hati dan dicek ya. Harus sesuai SOP semuanya. Dan siapa yang mengetahui itu sesuai SOP apa belum? Itulah OJK. Jadi mereka mengawasi itu harus berjalan sesuai dengan standar operasional ya. SOP. Yang D, memeriksa bank. Memeriksa bank, iya, OJK itu boleh dan memang ditugaskan untuk memeriksa bank. Nah, dari situlah diketahui apakah banknya itu sehat, apakah banknya itu hati-hati dalam bekerja atau tidak gitu. Yang E, menangani kasus korupsi. Apakah kasus korupsi ditangani oleh OJK? Tidak, yang menangani kasus korupsi itu KPK ya. Nah, Komisi Pemberantas Korupsi. Jadi OJK itu tidak menangani kasus korupsi. Mereka hanya mengatur dan mengawasi. Nah, kalaupun misalkan ada terjadi kecurangan-kecurangan, mereka menyerahkannya ke KPK ataupun ke kepolisian begitu. Namun mereka lah, rekomendasi dari mereka lah itu bisa didapatkan karena mereka yang langsung mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia gitu kan. Tidak hanya bank, semua lembaga keuangan, apakah itu finance, apakah itu insurance ya, asuransi atau yang lain gitu. Oke, berarti ini jawabannya E. Nah, oke, ada yang benar semua? Nah, semoga kalian benar semua ya. Jadi ini E ya E. Nah, itu dia. Ya kan? Gampang kan? Jadi ini pembahasan soal latihan 28 Agustus bab 6 Industri Jasa Keuangan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Yang mau ngemil boleh diambil cemilannya, yang mau minum boleh diambil minumnya. Tapi segera kembali karena kalian akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat fenomenal dan viral di dunia maya. Iya. Oke lah kalau begitu. Saya akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum.